Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Andini Hersanti dari kelas 10C. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang virus HIV. Apa itu virus HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Penyebab dari virus HIV. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang beresiko terinfeksi HIV. Faktor atau risiko virus HIV. HIV atau AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut, yaitu 1. Sering berganti pasangan, 2. Melakukan hubungan seksual yang berisiko, baik homoseksual maupun heteroseksual, 3. Menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, 4. Penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Gejala HIV atau AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Gejala HIV di stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh, seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita atau ODA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Gejala HIV stadium 2. Daya tahan tubuh ODA pada fase ini umumnya mulai menurun. Namun, gejala mulai muncul, yaitu penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Gatal pada kulit, dermatitis seboroik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Radang mulut dan stomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. Gejala HIV stadium 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV atau AIDS. Gejala pada stadium 3 yaitu diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Infeksi jamur di mulut atau kandiasis oral. Muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Tuberkulosis paru. Radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi atau periodontitis yang tidak kunjung sembuh. Penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Gejala HIV stadium 4 atau akhir. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembekakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi pneumonia, pneumositis, dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak napas, dan demam.
penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Tuberkulosis kelenjar. Infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. Sarkoma Kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpesvirus. Toksoplasmosis cerebral yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Penurunan kesadaran, kondisi tubuh Oda sudah sangat lemah, sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Diagnosis virus HIV. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium ada dua, yaitu tes serologi dan tes virologis. Tes serologi terdiri atas tes cepat atau rapid test dan tes enzim immunoassay. Yang kedua yaitu tes virologis yang terdiri atas HIV DNA kualitatif. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi yang berumur kurang dari 18 bulan. HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Selanjutnya yaitu pengobatan virus HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Setelah menjelaskan pengobatan virus HIV, mari kita membahas pencegahannya. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah, yaitu saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.